Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lapas basmalah. Oke, sekarang kita lanjut ke ada materi tentang yang namanya tentang gerak melingkar. Di dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, gerak melingkar ini paling banyak ya. Misal ada ban yang berputar, ada rotasi magnet, dan masih banyak lagi gerak-gerak melingkar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh untuk gambar. Ini adalah contoh gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini bisa juga ini dilihat kalau misalnya ada lapangan balap, ini balap mobil, ini kan ada membentuk yang namanya lingkaran. Terus yang gerakan yang tadi atau motor balap juga atau misal revolusi suatu planet, nah itu semua itu adalah bentuk-bentuk gerak melingkar. Masih banyak pokoknya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita kaji dilihat apa dari gerak melingkar itu sendiri, mungkin kita ada pertanyaan, apa itu gerak melingkar? Nah, kalau kita pikir, ternyata gerak melingkar itu sendiri adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Bisa itu seperempat atau setengah, itu membentuk yang namanya lingkaran. Oke, gerak melingkar ini terdiri dari gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, ini mirip kayak GLB sama GLBB. Jadi rumusnya itu sebenarnya sama. Oke. Nah, untuk contohnya itu sendiri dalam gerak melingkar, ini misal ada kayak heli baling-baling yang di atasnya itu, atau misal kalau mungkin ada yang pernah ngelihat film kartun, ada kayak apa di kepala itu ada yang namanya kayak apa pusing-pusing gitu ya, muter-muter. Atau misal apa kalau dalam film kartun itu mata yang muter-muter, itu semua adalah gerak melingkar. Atau contoh kalau misalnya torsi dari suatu apa ini kalau dalam permesinan atau rantai itu semuanya ada yang namanya peristiwa gerak melingkar. Gerak melingkar ini sendiri, jadi itulah yang namanya tentang gerak melingkar. Oke, nah ini tentang teorinya. Sekarang kita masuk di dalam besaran gerak melingkar itu sendiri. Kalau misalnya ini ada sebuah objek yang bergerak melingkar, nah di dalam gerak melingkar itu sendiri, yang pertama utama itu ada yang namanya omega. Omega ini biasa dikenal dengan yang namanya kecepatan sudut. Terus ada kecepatan sudut, maka nanti ada yang namanya V. V ini adalah laju. Tapi kalau dia ada panah kayak gini, maka dia berubah jadi kecepatan. Jadi kalau laju itu tidak dipengaruhi arah, dia sifatnya tetap. Tapi kalau misalnya kecepatan itu ada pengaruh arah. Ini untuk gambarnya nih, untuk masing-masing gambar kecepatan. Jadi kecepatan itu berubah-ubah, lihat dari arahnya gitu ya. Tapi kalau nilainya laju itu sifatnya tetap. Oke, jadi di dalam gerak melingkar besaran utamanya itu yang pertama itu ada yang namanya periode T besar, terus nanti ada lagi yang namanya frekuensi, F itu frekuensi, T kecil itu waktu, N itu adalah jumlah putaran atau getaran. Oke, terus ada lagi tadi kata Bapak tadi ada yang namanya omega. Omega itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut 2πf atau 2pi per T itu perumusannya. Oke, dan ada V dan ada omega, maka ada V sama dengan omega kali R. Oke, ini ingatin keterangan masing-masing. V itu tadi adalah kecepatan sudut. Dan ingatin satu putaran itu adalah 2pi radian. Jadi satu putaran itu 2pi itu sama kayak 360. Oke, sekarang. Nah, ini di dalam apa? Kan tadi ada perumusan ada V sama dengan omega kali R. Maka akan ada hubungan masing-masing untuk roda-roda atau kalau dia nanti ketemu kayak lingkaran yang dihubungkan atau bisa seporos. Nah, ini ada yang namanya roda sepusat atau seporos. Untuk gambarnya bisa dilihat kayak gini, ada dua lingkaran atau lebih. Oke, terus dia berada dalam satu titik. Untuk gerakannya terserah kita mau gerakannya gimana. Yang penting dia letaknya satu
titik. Oke. Nah, dia ada jari-jari besar, ada jari-jari kecil. Oke. Itu ada omega dan ada omega besar dan omega kecil. Dan perumusannya bisa dirumuskan, ingatin syarat kalau dia sepusat, omeganya itu adalah sama. Jadi omega pada gambar 1 sama dengan omega pada gambar 2. Tuh, jelas belum? Kan tadi ada perumusan bahwa V sama dengan omega kali R. Berarti kalau omega sama dengan V per R. Oke. Nah, bisa dirumuskan V per R. Kalau ini omega 1 berarti V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ada kata-kata sepusat, dilihat dari gambar ini sendiri. Ini contoh. Oke, maka ada yang namanya dia bersinggungan dan bertali atau berhubungan. Ini untuk contoh yang bersinggungan. Oke, ada roda besar dan ada roda kecil saling menyentuh satu sama lain dan dia ini disebut yang namanya bersinggungan. Oke. Terus ada lagi yang namanya berhubungan atau bertali. Kalau dia berhubungan atau bertali, ya sama, tapi dia dihubungkan dengan yang namanya tali atau suatu rantai gitu ya. Nah, ini gambarnya nih. Ini ada tali, rantai, dan ini ada jarak sedikit antara dua lingkaran. Gerakannya juga sama. Oke. Nah, ingatin, kalau dia saat roda bersinggungan, berhubungan, atau bertali, ternyata V-nya yang sama. V1 sama dengan V2. V2. Kan ada perumusan V tadi omega kali R. Berarti kalau dia kita buat, maka jadinya omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Jadi ini yang paling apa yang harus diingat nanti ya syarat-syarat atau konsepnya itu sendiri. Oke, ada hubungan antara roda-roda, maka nanti akan ada hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Kalau yang kita tahu, gerak lurus itu kan kalau jarak atau perpindahan dilambangkan dengan S. Kalau kecepatan V, percepatan A. Nah, gerak melingkar mirip. Kalau sudut dilambangkan dengan theta, mirip kayak jarak atau perpindahan. Kalau dia gerak melingkar, kecepatan tinggal tambah dengan kata-kata sudut. Berarti kecepatan sudut omega, percepatan sudut alfa. Di dalam gerak melingkar, itu kan dia membentuk yang namanya lingkaran, ternyata ada jari-jari. Maka bisa dihubungkan antara gerak lurus dan gerak melingkar bahwa S sama dengan theta kali R, V sama dengan omega kali R, A sama dengan alfa kali R. Atau biasa dikenal yang namanya percepatan tangensial. Ternyata percepatan itu ada masing-masing. Ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal. Bisa dirumuskan dengan ada ASP sama dengan V kuadrat per R atau bisa juga omega kuadrat kali R. Kalau ada percepatan total, ingetin rumus Pythagoras. Atan tadi, tangensial tadi dikuadratin plus ASP sentripetal tadi dikuadratin. Itulah yang namanya percepatan total. Nah, di dalam gerak lurus itu kan ada yang namanya GLB. Sama, gerak melingkar juga ada yang namanya beraturan atau GMB. Kalau GLB dirumuskan dengan S sama dengan V kali T. Nah, kalau ini tadi yang beraturan, gerak melingkar beraturan, S tadi kan diganti sama theta. Oke, theta nih. Theta ya. Kalau kecepatan diganti, kan ini V diganti dengan omega. Berarti kalau ini S sama dengan V kali T. Berarti S tadi ganti sama theta. Theta sama dengan omega kali T. Jelas belum? Oke, ada GLBB, ada juga GMBB. Ini rumusnya ada theta sama dengan mirip ya, sama GLBB. Ada W0 T plus setengah alfa T kuadrat. Terus ada WT sama dengan W0 plus alfa T. WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat plus minus 2AS. Ada theta sama dengan WT plus W0 per 2 kali T. Nih, oke, untuk aplikasi dalam gerak melingkar ini sendiri banyak. Ini misalnya yang kata bawah tadi pada ban, pada gerak revolusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Rantai yang kalau kalian pakai motor itu ada yang namanya gerak melingkar. Oke, kalau ada yang mau ditanya, kita lanjut nanti.